Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini saya sudah membaca buku yang ditulis oleh Scott Stratten dan Alison Stratten. Jadi keduanya ini adalah sepasang co-host, bukan hanya untuk podcast milik mereka, tetapi juga untuk 5 anak tercintanya. Jadi buku ini merupakan bestseller kelima mereka yang mempresentasikan pemikiran mereka tentang dunia bisnis, ya, yang berubah melalui pengalaman kewirausahaan mereka. Nah, judul bukunya adalah Unbranding, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu tidak membranding gitu ya, tidak branding. Jadi tidak ada aplikasi untuk memperbaiki customer service yang buruk, produk yang berkualitas, dan reputasi brand yang buruk. Untungnya buku panduan yang sangat praktis ini dapat menawarkan solusi dengan gaya menghibur dan penyampaian yang telah menarik orang di seluruh dunia. Dan brand global yang paling dikenal, buku ini menyajikan 100 studi kasus berukuran besar yang menunjukkan penerapan praktek terbaik yang patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Melalui buku ini kita akan mendapatkan banyak inspirasi dan pandangan orang, seperti tentang bagaimana influencer utama industri tetap fokus pada apa yang penting dalam adu kecepatan di era disruptif dengan mengatasi topik seperti mengapa logo tidak penting, ya kan, gender, work-life balance, budaya, dan masih banyak lagi. Oke. Ini bukunya warna hitam, diterbitkan oleh Alex Media Kompetindo. Oke. Buku ini sangat bermanfaat untuk kita, ya, terutama sumber baru yang bernilai ini adalah obat Anda untuk tenggelam dalam kekacauan dengan menggambarkan secara detail rahasia untuk memegang pelanggan melalui pasar yang berubah dengan cepat, ya, membuat nilai-nilai seperti kenyamanan, kemudahan, chemistry yang tinggi dengan pelanggan, bergerak maju hanya pada inovasi yang diincar oleh pelanggan Anda. Oke, ini buku ini terbitan yang ke berapa ini ya? Oke. Diterbitkan tahun 2018, ya, 2018. Jadi 100 pelajaran branding di era disruptif. Oke. Kita mulai ya sedikit beberapa pembahasan terkait buku ini. Jadi ada 100 tulisan, ya, 100 judul. Saya akan mereview beberapa saja. Jadi pelajaran penting pertama menurut penulis buku ini adalah, kalau kita berbicara tentang brand gitu ya, brand itu bukan sekedar logo gitu. Nah, sebaiknya ya, kalau kita mau membrand logo lembaga atau apapun gitu ya, maka yang kita brand bukan logonya, tapi yang kita brand adalah fokus kita pada cerita yang ada di balik sebuah logo. Nah, jadi ceritakan pengalaman positif yang terjadi, ya, pada logo tersebut gitu ya. Misalnya kalau logonya misalnya ukhuwah gitu ya, maka apa pengalaman positif yang ketika orang berinteraksi dengan ukhuwah, itu yang diceritakan. Apa pengalaman wow terbaik sepanjang masa yang menyenangkan sehingga membuat orang lain nyaman dan loyal. Nah, jadi
bukan tentang logonya, tapi tentang perasaan atau pengalaman positif yang terjadi terkait logo tersebut. Jadi kalau kita mau nge-branding sebuah logo ya dimulai dari situ. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua yang disampaikan oleh Mr. Scott Stratten ini dan Alison Stratten ini adalah branding yang baik itu adalah bagaimana tentang memberi nilai. Dan hal tersebut dimulai dengan menghargai apa yang Anda bawa ke orang lain. Ya. Jadi value apa yang ada di balik brand tersebut. Jadi kalau yang pertama tadi terkait cerita apa saja yang wow, pengalaman positif. Nah, kalau yang kedua ini terkait branding itu adalah nilai tambah atau sesuatu yang berharga yang ada di balik logo tersebut. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga terkait dengan logo atau brand gitu ya. Terkait dengan brand. Di zaman yang seperti ini itu kita tidak bisa meredam suatu isu atau masalah itu dengan tertutup. Apalagi sekarang era sangat-sangat terbuka dengan media sosial, ya kan? Segala sesuatunya bisa dilihat dari situ. Nah, oleh karena itu ketika ada hal-hal yang baik dalam sebuah lembaga atau institusi, itu dengan sangat cepat itu menyebar. Karena ruang itu sudah sangat terbuka. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang penting gitu ya dalam membangun sebuah brand itu adalah institusi atau lembaga itu memperhatikan betul terkait bagaimana perlakuannya terhadap karyawannya, perlakuannya terhadap customernya, perlakuannya terhadap pelanggannya. Kalau mereka memperlakukannya dengan baik, maka otomatis brand itu akan meningkat. Tapi kalau mereka memperlakukannya dengan jelek, maka secara cepat real time akan tersebar di media sosial secepat mungkin. Jadi yang ketiga, pelajaran branding yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memperlakukan karyawan atau pelanggan atau tim dengan baik, dan dunia akan mengetahuinya karena itu akan secepatnya diakses di media sosial dan diketahui oleh orang lain. Itu pelajaran branding yang nomor 3. Nah, yang berikutnya, pelajaran branding yang keempat yang bisa kita lihat dari buku ini adalah branding yang baik itu adalah branding yang jujur. Jadi sampaikan kebenaran dalam kegiatan marketing dan periklanan kita. Jangan sampai dalam melakukan kegiatan marketing dan periklanan kita tidak menyampaikannya dengan jujur. Jadi membangun kepercayaan dengan karyawan, dengan tim, dengan vendor dan itu dilakukan, maka insya Allah hal-hal baik pun akan terjadi. Jadi pelajaran keempatnya yang paling penting adalah kita ya tidak bisa menjual suatu produk kecuali orang-orang mempercayai kita terlebih dahulu. Dan cara yang terbaik untuk membuat orang percaya pada kita adalah dengan menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka. Jadi pelajaran branding yang keempat itu adalah ya sejujur-jujurnya marketing kita harus jujur, kemudian periklanan kita juga harus jujur. Oke. Karena ini lumayan banyak, saya sampaikan yang terakhir, yang kelima. Pelajaran branding yang kelima yaitu adalah kepedulian ya, kepedulian kepada pelanggan atau market kita ya adalah sesuatu yang harus sering kita lakukan. Ini lebih dari sekedar pelajaran tentang branding, ini merupakan pelajaran tentang bagaimana kita harus
peduli kepada orang lain. Nah, memelihara kepedulian inilah yang juga merupakan salah satu elemen penting dari branding. Nah, jadi brand yang besar itu biasanya memelihara kepedulian yang besar juga ya, kepada para customernya. Nah, oleh karena itu pelajaran kelima yang terpenting dari branding ini adalah bagaimana memelihara kepedulian ini terus tetap besar di lembaga atau institusi kita. Nah, sudah 5 hal terkait pelajaran penting tentang branding. Jadi branding itu bukan sekedar tentang logo gitu ya, tapi bagaimana tadi kita memelihara kepedulian kepada customer. Yang kedua, jujur dalam marketing dan periklanan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana perlakuan kita kepada karyawan dan customer itu secara real time itu bisa terekspos ke dunia, karena dunia yang tanpa batas. Oleh karena itu perlakukan mereka dengan baik. Dan yang berikutnya, bagaimana kita bisa di balik sebuah logo itu harus kita punya value di situ gitu ya. Dan bukan sekedar logo, tapi kita juga bisa bagaimana brand itu kita menceritakan pengalaman, atau ada pengalaman yang wow, ada yang pengalaman yang sangat berharga yang ada di balik sebuah logo, di balik sebuah brand. Demikian sedikit review tentang buku ini ya, branding. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ulun pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.